Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Abdillah, NPM 2001 2010 330. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aspek permasalahan ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Ada pendapat dari tokoh yang bernama Adam Smith yang diakui sebagai bapak dari ilmu ekonomi. Menurut pendapat Adam Smith, pengertian dari ekonomi adalah kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos, atau peraturan, aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu ekonomi yang luas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif adalah bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Ekonomi deskriptif memberikan keterangan yang melibatkan pengidentifikasian, pendefinisian, kompilasi informasi, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Contohnya, jumlah angkatan kerja, struktur serikat, buruh, dan lain-lain. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Yang terakhir, ekonomi teori. Ekonomi teori merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Ekonomi teori secara garis besar hanya berisi 2 pokok pembicaraan. Yang pertama, teori ekonomi mikro yang membicarakan bisnis firms, pembentukan harga produk, serta alokasi sumber produktif pada perusahaan individu. Ruang lingkup ekonomi mikro itu kecil. Yang kedua adalah teori ekonomi makro yang membicarakan perekonomian secara keseluruhan. Sesuai dengan bidang yang dibahas, maka ekonomi mikro itu disebut juga teori harga dan economics of the firm atau teori ekonomi tentang perusahaan. Sejalan dengan itu, teori ekonomi makro juga mempunyai sebutan lain, yakni employment theory atau teori kesempatan kerja, dan atau national income analysis atau analisis pendapatan nasional. Berbeda dengan teori ekonomi mikro, boleh dikatakan telah berhenti berkembang, maka teori ekonomi makro senantiasa berkembang dari waktu ke waktu melalui perkembangan pemikiran tokoh-tokohnya. Selanjutnya, kerangka ekonomi makro. Kerangka ekonomi makro itu sama seperti siklus ekonomi makro dan mikro. Sesuai dengan gambar yang tertera, terdapat alur dari ekonomi. Yang terakhir, problema atau masalah dasar ekonomi makro. Masalah dasar secara umum, masalah dasar
Ekonomi makro itu fokus pada 3 permasalahan utama, yaitu yang pertama inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum atau menurunnya nilai mata uang terhadap mata uang asing. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, yaitu proses perubahan perekonomian ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Yang ketiga, tingkat pengangguran, yaitu jumlah angkatan kerja yang belum bekerja sehingga menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi. Dari ketiga permasalahan ini saling berkaitan, oleh sebab itu pemerintah bekerja keras untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, terutama masalah pengangguran yang selalu menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.